Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you feel happy and healthy today. Again this time, we are going to learn science. Still study chapter 2 by the theme rocks and other materials. This is our third video. Before we begin our lesson, don't forget to read Bismillah first. Okay everyone, in this chapter, we are going to learn natural and man-made materials. In the first video, we have studied about kinds of rocks, and in the second videos, we have studied about kinds of soil and also the uses of rocks. Jadi, di dalam video pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar tentang bahan-bahan alam dan juga bahan-bahan buatan manusia. Yang mana di video pembelajaran yang pertama, kita sudah belajar tentang jenis-jenis bebatuan, dan juga di video pembelajaran yang kedua, kita sudah belajar tentang jenis-jenis tanah dan kegunaan dari bebatuan. Natural and man-made materials. Anyone knows what is materials? Materials is the stuff from which an object is made. This is the example of stuff, and this is the example of object. Material adalah bahan yang mana sebuah benda tersebut dibuat. Gambar yang atas adalah contoh dari bahan, gambar yang bawah adalah contoh dari sebuah objek atau sebuah benda. This is a lunchbox. Lunchbox is an object. Lunchbox is made up of plastic materials. Jadi kotak bekal ini adalah sebuah objek atau sebuah benda, yang mana lunchbox ini terbuat dari bahan plastik. What is an object? Anyone knows? Object is anything that is made up of one or more materials. Objek adalah sesuatu yang terbuat dari satu bahan atau lebih dari satu bahan. The example is tumbler. Tumbler is made up of plastic. Contohnya di sini adalah sebuah gelas air minum. Gelas air minum di sini adalah contoh sebuah objek. Dan plastik merupakan bahan yang digunakan untuk membuat tumbler tersebut. The other example of an object is pen. Pen is made up of plastic and also steel. Contoh yang berikutnya adalah sebuah pulpen. Pulpen itu terbuat dari bahan plastik dan juga terbuat dari bahan besi baja, besi atau baja. Bagian ujung dari pen itu terbuat dari steel, kemudian bagian badannya itu terbuat dari plastik. Materials can be classified into two groups. Material itu bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. The first group is natural materials. Natural materials is something which found in nature. It does not made by human. It may come from plant, earth, or animal. And the second group is man-made materials. Man-made materials
is something created by human. It does not occur in nature. Some examples of man-made materials are bottle, bowl, bricks, and also books. Material yang pertama adalah bahan alam atau materi dari alam. Natural material di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang ditemukan di alam, yang mana bahan alam itu tidak dibuat oleh manusia. Sedangkan jenis material yang kedua adalah bahan buatan manusia. Man-made material di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Dan man-made material di sini tidak ditemukan di alam. Contoh beberapa material yang berasal dari atau yang dibuat dari manusia adalah botol, bola, brick, dan juga buku. Okay, let's discuss about natural materials. Some examples of natural materials are wool, silk, cotton, wood, and also rubber. Wool and silk come from animal. Cotton, wood, and rubber come from plants. Natural materials may come from plants, animals, and earth. Natural materials which come from plants, for example, are wood and cotton plant and also rubber. Wood atau kayu berasal dari pohon, sedangkan katun, kain katun atau benang katun itu berasal dari tanaman katun atau tanaman kapas. Sedangkan rubber atau karet itu berasal dari pohon karet. Nah, natural material ini bisa berasal dari tanaman, hewan, atau berasal dari dalam bumi. The natural materials which come from animals, for example, are wool, and then silk, and then feathers. Wool comes from sheep, silk comes from silkworm and cocoon, and feathers come from fowl. Jadi, bahan-bahan alam yang berasal dari binatang itu contohnya antara lain adalah wool atau wool. Dan yang kedua adalah sutra. Dan yang ketiga adalah bulu. Wool di sini berasal dari domba, sedangkan silk atau sutra itu berasal dari ulat sutra dan juga kepompongnya, sedangkan bulu berasal dari unggas. Okay, now let's discuss about the example of natural material which come from earth. The natural material which come from earth, for example, is sands, rocks, clay, and also metal. Jadi, bahan-bahan alam yang berasal dari dalam bumi atau berasal dari permukaan bumi itu contohnya antara lain adalah pasir, bebatuan, tanah liat, dan juga logam.
Okay, now let's discuss about the first example of natural materials, that is wool. Wool is come from sheep. Sheep produce wool. Wool is from sheep fur. Wool is used to make woolen sweater, woolen scarf, and also woolen cap. Bahan alam yang pertama adalah wool. Wool itu berasal dari bulu domba. Wool itu biasanya digunakan untuk membuat sweater, kemudian digunakan untuk membuat shawl, dan juga digunakan untuk membuat topi. Okay, the next example of natural material is silk. Silks come from silkworm and also cocoon. Silkworm and cocoon produce silks, and silks is used to make silk tie and silk dress. Sutra itu berasal dari ulat sutra dan juga kepompongnya, yang mana setelah diolah maka akan menghasilkan benang sutra, dan benang sutra tersebut bisa digunakan untuk membuat dasi dan juga baju. The third example of natural materials is cotton. Cotton come from cotton plant. Cotton plant produce cotton, and then cotton used to make cotton t-shirt and also cotton blouse. Contoh bahan alam yang ketiga itu adalah katun atau kain katun. Nah, kain katun itu terbuat dari tanaman katun atau tanaman kapas. Setelah diolah sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan t-shirt dan juga blouse, kaos ataupun kemeja. The fourth example of the natural materials is wood. Woods come from tree. Wood is used to make wooden chair and also wooden table. Bahan alam yang keempat adalah wood atau kayu. Kayu itu berasal dari pohon. Sedangkan kayu itu bisa digunakan untuk membuat kursi dan juga meja. The fifth example of natural material is rubber. Rubber comes from rubber trees. Rubber trees produce rubber gum. And then rubber gum is used to make rubber boot and also rubber band. Bahan alam yang kelima adalah karet. Karet itu berasal dari pohon-pohon karet. Pohon-pohon karet menghasilkan getah karet yang mana setelah diolah, getah karet tersebut bisa digunakan untuk membuat sepatu boot karet dan juga gelang karet. Okay, that's all boys about the natural material. And now let's continue to discuss about man-made materials. Some examples of man-made materials are paper, plastic, glass, ceramic, and also concrete. Okay, let's discuss about the example of man-made materials. The first is paper. Papers come from tree.
Tree is natural materials because it found in nature. Papers used to make books, paper bags, origami paper, and other. Paper is man-made materials because paper is not found in nature. Paper is made by human. Paper atau kertas itu berasal dari pohon. Paper biasanya digunakan untuk membuat buku, kemudian tas kertas, kemudian kertas origami, kemudian juga siplin dan lain sebagainya. Pohon itu merupakan bahan alam karena ditemukan di alam. Sedangkan kertas di sini adalah bahan buatan manusia. Kenapa? Karena kertas itu tidak bisa ditemukan secara langsung di alam. Harus diolah dulu sedemikian rupa sehingga bisa membentuk atau bisa menjadi kertas. Kertas itu adalah bahan yang berasal dari buatan manusia. And the second example of man-made materials is plastic. Plastic is made from a type of soil. Plastic is used to make plastic toy bricks and also umbrella. You may also find the other example of object which made up of plastic. Contoh yang kedua dari bahan-bahan buatan manusia adalah plastik. Plastik itu terbentuk dari satu buah jenis minyak yang mana setelah diolah maka akan menghasilkan plastik. Dan plastik itu bisa digunakan untuk membuat toy brick dan juga umbrella dan juga yang lainnya. Bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, banyak benda-benda yang terbuat dari plastik. And the third example of man-made materials is glass. Glass is made up from sand and also limestone. Glass is made from glass bottles, glass bowl. Glass is used to make glass bottle, glass bowl, and other objects. You may find it in your house. Contoh man-made material yang ketiga adalah kaca. Kaca itu terbuat dari pasir dan juga limestone. Nah, setelah diolah, maka bisa digunakan untuk membuat botol, kemudian mangkok, dan juga gelas. Dan juga kalian juga bisa menemukan benda-benda yang lain yang berasal dari kaca. The fourth example of man-made materials is ceramic. Ceramic, like bricks and floor tile, are made from clay. You may use clay soil to make ceramic floor tile and also ceramic bricks. Nah, keramik itu terbuat dari clay soil. Selain digunakan untuk membuat brick dan juga keramik floor tile, clay soil juga banyak sekali manfaatnya. Contoh yang lain juga bisa digunakan sebagai vas bunga. And the fifth example of man-made materials is concrete. Concrete is made from clay, sand, gravel, and limestone. It is used to make building. This one the example of the concrete. Jadi konkrit di sini terbuat dari beberapa campuran, yaitu antara lain clay atau tanah liat, pasir, limestone, dan juga batu-batu kecil.
Setelah diolah sedemikian rupa sehingga dibentuklah building atau bangunan, rumah, jembatan, dan lain sebagainya. There are so many concrete around us. You may find it in around of yours. Okay everyone, that's all our lesson today. We have studied about natural and also man-made materials, the definition, the example, and etc. And now, the time for you to do the exercise. Your activity, please open your science book, page 25. After that, please answer the question on it. After you finish, please submit to me via Google Classroom. You may ask your parent if you face the difficulties. Okay everyone, thank you so much for tonight's attention. Keep spirit, keep happy, and also keep healthy. Don't forget to pray 5 times in a day. And the last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.